Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Gustita, PP 191152-1001. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS Matematika Diskrit. Untuk soal yang pertama, apakah benar proses induksi matematika berlaku seperti efek domino? Proses induksi matematika dapat divisualisasikan seperti efek domino, yaitu peristiwa jatuhnya batu domino mulai dari batu domino pertama sampai batu domino yang terakhir. Misalkan batu domino pertama ternilai 1, maka untuk nilai K ditambah 1, atau batu domino pertama ditambah dengan 1, maka akan menjatuhkan batu domino bernilai 2. Untuk membuktikan apakah visualisasi dengan efek domino tersebut benar, maka dilakukan proses pembuktian dengan induksi matematika. Berikut langkah-langkah pembuktiannya. Pertama, yaitu menentukan basis induksi. Di mana misalkan untuk nilai n tertentu, di mana nilai n tersebut sama dengan k. Misalkan kita memiliki persamaan berikut. Kemudian, misalkan kita ambil nilai n pertama yaitu adalah 1. Dan kita substitusikan nilai 1 tadi ke persamaan yang kita miliki. Maka persamaan tersebut dapat dinyatakan benar, bahwa hasil yang didapatkan adalah 1. Jika hasil dari n pertama sudah dibuktikan benar, maka akan dibuktikan untuk nilai n selanjutnya, yaitu di mana n ditambah dengan 1. Kemudian, kita akan mendapatkan hasil persamaan sebagai berikut. Kemudian, dari persamaan tersebut, kita buktikan apakah pernyataan tersebut benar. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Kedua persamaan tersebut sama, jadi dapat dibuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai n tertentu yang kemudian ditambah dengan 1. Maka dapat dibuktikan bahwa visualisasi dengan efek domino benar dengan pembuktian induksi matematika ini. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat lebih dari 4. Yang perlu diperhatikan pada soal ini yaitu graf merupakan graf sederhana, di mana graf sederhana ini adalah graf yang tiap simpulnya tidak memiliki simpul ganda ataupun simpul gelang. Kemudian graf tersebut mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama, di mana derajat sama ini merupakan graf teratur. Maka rumus dari graf teratur dapat kita ketahui yaitu di mana jumlah sisi sama dengan jumlah simpul dikali dengan jumlah derajat kemudian dibagi dengan 2, atau E sama dengan N kali R per 2. Kemudian tiap simpulnya berderajat lebih dari 4. Pertama kali kita masukkan angka yang diketahui ke persamaan untuk graf teratur tadi, yaitu E sama dengan N kali R per 2. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dari hasil tersebut kita cari untuk kita substitusikan untuk R pertama, yaitu di mana jumlah derajat atau R-nya itu lebih dari 4, maka untuk R pertama yaitu lebih sama 4, maka untuk R pertama yaitu 4 disubstitusikan sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk R, nilai R selanjutnya, di mana nilai R tersebut harus bisa dibagi dengan persamaan tersebut yaitu 32 per R. Bilangan bulat yang bisa dibagi dengan 32 selanjutnya itu adalah 8. Maka untuk R sama dengan 8, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk nilai tersebut tidak dapat kita buat dengan graf sederhana karena jumlah simpul yang dapat dihasilkan yaitu hanya 4. Jadi nilai minimum dan maksimum yang didapatkan dari simpulnya yaitu adalah sama dengan 8. Untuk soal yang terakhir, jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama dari rekursif.
Rekursi adalah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri. Rekursi dapat diilustrasikan dengan gambar ini. Di dalam sebuah fungsi rekursi, terdapat bagian yang memanggil dirinya sendiri. Dan fungsi rekursi ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu basis, dan yang kedua yaitu recurrence. Basis ini adalah bagian yang mendefinisikan nilai fungsi secara eksplisit atau sudah pasti. Dan basis ini yang juga menghentikan fungsi pengulangan dari fungsi tersebut. Atau bagian ini yang menghentikan rekursif. Bagian kedua yaitu recurrence. Dalam bagian ini yaitu berfungsi untuk mencari nilai fungsi lainnya dalam suatu input tertentu dan input tersebut merupakan input yang lebih kecil. Misalnya pada fungsi yang diketahui berikut, maka dicari nilai dari f4-nya, atau jika nilai 4 diinputkan ke recurrence tersebut, maka kita dapat mencari nilai f4 tersebut dengan menginputkan nilai yang lebih kecil dari inputnya dari f4 tersebut. Misalnya itu dari mulai f3 sehingga hasil akhir didapatkan hasil dari f4. Kemudian cara lainnya untuk mencari nilai fungsi lainnya dengan menggunakan recurrence tersebut, maka didapatkan hasil berikut. Fungsi utama dari rekursif adalah memecahkan masalah dengan mengurangi masalah tersebut menjadi masalah-masalah kecil. Karena fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap panggilannya. Selanjutnya ada istilah relasi recurrence. Relasi recurrence ini menyatakan barisan secara rekursif dengan diketahui nilai awal atau lebih, dan sehingga nilai awal atau satu nilai awal atau dua nilai awal tersebut dapat digunakan untuk mencari elemen-elemen berikutnya. Misalnya seperti contoh soal relasi recurrence berikut. Yang pertama, kita tentukan persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Kemudian untuk mencari persamaan karakteristik, kita dapat menggunakan persamaan dalam sebuah relasi recurrence homogen lancar, yaitu AN sama dengan R pangkat N. Kemudian setelah didapatkan R-nya, dan kita substitusikan ke persamaan umum relasi recurrence. Kemudian dengan persamaan tersebut, kita dapatkan nilai konstantanya, yaitu C1 dan C2. Sehingga nilai-nilai tersebut, nilai-nilai C dan juga nilai-nilai R disubstitusikan ke persamaan relasi recurrence, sehingga didapatkanlah hasil tersebut. Sehingga didapatkan solusi untuk mencari nilai-nilai berikutnya untuk jumlah N tertentu, atau nilai ke N.